Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu teorema Wilson. Teorema Fermat dikemukakan oleh Pierre de Fermat atau bangsa Prancis pada tahun 1640 yang merupakan teorema fundamental dalam mengembangkan teori bilangan pada saat itu. Teorema yang dikenal pula adalah teorema Wilson yang pertama kali dipublikkan Edward Waring tahun 1770 tanpa mencantumkan buktinya. Sebenarnya Wilson bukanlah orang yang pertama kali mengemukakan teoremanya, sebab pada tahun 1682 Leibniz juga telah membicarakannya. Bukti teorema Wilson pertama kali diberikan oleh Lagrange pada tahun 1771 dan menamakan teorema sebagai sebutan teorema Wilson. Sebutan membicarakan teorema Wilson akan kita pelajari lebih dahulu. Teorema-teorema berikut ini yang akan membantu untuk membuktikan teorema Wilson. Pertama, teorema 6.5. Jika P suatu bilangan prima, maka kekongruenan S kuadrat kongruen 1 modulo P mempunyai tepat dua solusi yaitu 1 dan P kurang 1. Bukti, misalkan R adalah suatu solusi dari perkongruenan X pangkat 2 kongruen 1 modulo P, maka R kuadrat kurang 1 kongruen 0 modulo P. R tambah 1 dikali R kurang 1 kongruen 0 modulo P. Perkongruenan terakhir ini berarti P membagi habis R plus 1 kali R kurang 1. Karena P suatu bilangan prima maka P membagi habis R plus 1 kongruen 0 modulo P R kongruen min 1 modulo P R kongruen P min 1 modulo P, atau P kurang R1 P membagi habis R kurang 1 atau R min 1 kongruen 0 modulo P R kongruen 1 modulo P R kongruen 1 modulo P. Karena R suatu solusi dari perkongruan X pangkat 2 kongruen 1 modulo P, maka R adalah residu terkecil modulo P. Jadi 1 dan P min 1 adalah solusi dari X pangkat 2 kongruen 1 modulo P. Nah, di sini adalah bukti lain lebih mudah ya teman-teman. Apabila P1 dan P kurang 1 dan 1 masing-masing disubstitusikan pada X penggunaan X kuadrat kongruen 1 modulo P. Nah, seperti tersebut X kuadrat kongruen 1 modulo P, X kuadrat kongruen 24 modulo 23. Nah, perhatikan himpunan residu terkecil modulo 7 selain 0 yaitu T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, langsung saja ke solusi dari X kongruen 1 modulo 7 adalah 1. Dan 2X kongruen 1 modulo 7 adalah 4. 3X kongruen 1 modulo 7 adalah 5. 4X kongruen 1 modulo 7 adalah 2. 5X kongruen 1 modulo 7 adalah 3. 6X kongruen 1 modulo 7 adalah 6. Tampak dari perkongruenan linear tersebut bahwa jika A elemen T, maka solusi dari AX kongruen 1 modulo 7 adalah A pangkat 1 elemen T pula. Nah, dapat diperiksa pula bahwa apabila A dan B elemen T dengan A tidak kongruen dengan B modulo 7, maka A inverse tidak kongruen B inverse modulo 7. Dengan A1, B1 elemen T merupakan solusi berturut-turut dari AX kongruen B modulo 7 dan BX kongruen 1 modulo 7. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 6, maka solusi berturut adalah A1 adalah 1 dan B1 dan 6. Terbukti sudah dari teorema tersebut bahwa hasilnya benar ya teman-teman. Nah, hal ini tuh merupakan penerapan dari teorema berikut ini. Misalkan, P suatu bilangan prima selain 2 dan A1 adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P dengan A sama dengan 1, 2, 3 sama dengan P min 1, yaitu A kali A pangkat 1 kongruen 1 modulo P dengan syarat A1 kurang dari 0 dan A1 kurang dari P. Maka saat I, jika A tidak kongruen sama dengan B, jika A tidak kongruen B modulo P, maka A1 tidak kongruen B1 modulo P. I2, jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P min 1, maka A1 kongruen A modulo P. Buktinya, apabila A sama dengan 1, 2, 3 sama dengan P min 1, maka
faktorisasi kelipatan dari P91 sehingga AX kongruent 1 modulo P mempunyai tepat satu solusi. Ini berarti A pangkat 1 ada sedemikian hingga A kali A pangkat 1 kongruent 1 modulo P. Nah, bagian I membuktikan kontraposisinya, yaitu jika A1 kongruent B pangkat 1, maka P modulo P, maka A kongruent B modulo P. Misalkan A pangkat 1 modulo B pangkat 1 modulo P, maka A kali A pangkat 1 kali kongruent A kali B pangkat 1 kongruent 1 modulo P. Ingat bahwa A pangkat 1 dan B pangkat 1 adalah solusi dari AX kongruent 1 modulo P. Nah, A kali A pangkat 1 kali B kongruent A kali B pangkat 1 kali B kongruent B modulo P dengan B sama dengan 1, 2 sama dengan P min 1. A kongruent B modulo P sebab B kali pangkat 1 kali B kongruent 1 modulo P. Jadi I1 terbukti. Nah, bagian I2 dibuktikan sebagai berikut. Jika A sama dengan 1 yaitu X kongruent 1 modulo P, maka solusinya ialah A pangkat 1 sama dengan 1 sehingga A pangkat 1 kongruent A modulo P. Jika A sama dengan P min 1 yaitu P min 1 kali X kongruent 1 modulo P min X kongruent 1 modulo P, X kongruent min 1 modulo P, X kongruent P min 1 modulo P. Jadi pangkat 1 sama dengan P min 1 sehingga A1 kongruent A modulo P. Jadi terbukti sudah teorema sebelumnya teman-teman. Cukup sekian materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.